Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di waktu duha yang cerah ini di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, Surabaya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suasana belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang bisa menambah iman. Ketika seorang hamba berkumpul di salah satu masjid Allah, kemudian mempelajari isi dari Al-Quran maupun mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun as-sakinah, akan turun ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji kitabullah dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, keutamaan yang pertama akan turun kepada mereka as-sakinah. Apa fungsi dari as-sakinah? Allah berfirman di surat Al-Fatah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman sehingga iman mereka semakin bertambah. Maka dengan as-sakinah iman seorang hamba akan semakin bertambah. Di mana kita bisa mencari as-sakinah? Jawabannya di majelis ilmu, di tempat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian iman seorang hamba akan bertambah. Maka di majelis ilmu inilah kita bisa mencari pertambahan iman. Karena iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, bertambah dengan mentaati ar-Rahman dan berkurang karena mentaati setan. Karena itu dulu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak kaum muslimin untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Di majelis ilmu kita ngecas iman. Karena ketika kita di luar, kita bergesekan dengan aneka maksiat. Ketika di luar kita bergesekan dengan aneka kegiatan, dan itu bisa menurunkan kualitas iman. Maka kita ngecas iman dengan cara datang dan hadir di majelis ilmu. Semoga iman kita selalu bertambah, dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita sebagai hambanya yang beriman. Kajian kita temanya tentang itu, jagalah keselamatan iman. Kita selalu berupaya untuk menjaga keselamatan fisik. Apa yang kita lakukan dengan menjaga keselamatan fisik, jemaah? Anda makan makanan yang bergizi, Anda olahraga, Anda istirahat yang cukup. Iman juga perlu dijaga enggak? Betul. Sehingga sebagaimana kita menjaga keselamatan fisik, kita juga perlu menjaga keselamatan batin. Dengan melakukan apa? Aneka amalan batin yang bisa menjaga iman. Sebab ini syarat seorang hamba bisa masuk surga. Ketika seorang hamba hidup, fisiknya dia mengalami grafik dari mulai bawah naik ke atas, setelah itu gimana? Menurun. Begini ya.
Sehingga makin tua makin kuat nggak Pak? Makin lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, Allah ciptakan manusia min dha'fin. Innallaha khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu setelah dalam kondisi lemah, Allah jadikan kita dalam keadaan lemah. Kemudian Allah jadikan kita semakin kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu Allah jadikan kita setelah dalam kondisi kuat menurun kembali jadi makin lemah, wa syaibah, dan beruban. Demikianlah grafik dari fisik kita. Grafik iman apakah kayak gitu Pak? Jangan sampai. Sehingga jangan sampai makin tua iman makin turun. Kalau bisa makin tua iman makin naik. Sehingga grafik iman yang kita harapkan itu naik, minimal linear. Jangan sampai ketika di usia kecil mungkin kita masih di bawah, kemudian saat di usia produktif kita rajin belajar, rajin ibadah, iman kita naik. Sudah? Di usia 60-an, 70-an turun. Wah, ini bahaya ini. Karena ini justru di detik-detik terakhir. Maka kalau bisa di usia yang atas, imannya gimana? Jangan ikuti grafik fisik. Kalau badan turun, iman nggak boleh ikut turun. Gimana Pak caranya Pak agar iman tidak turun di akhir hayat? Itulah yang ingin kita perjuangkan, agar bagaimana kita bisa selalu menjaga keselamatan iman terutama di akhir hayat. Taib, coba kita buka bukunya. Bagi yang punya buku silahkan dibuka halaman 6. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat orang untuk bisa masuk surga adalah ketika dia dalam kondisi muslim mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan. Siapa yang berislam dan dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, artinya dia masuk surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, artinya masuk ke dalam surga dan dilindungi dari neraka. Baik. Ketika peristiwa Khaybar, Khaybar itu ada di mana? Di Arab ya. Ketika peristiwa Khaybar, di mana Khaybar? Utara Madinah. Jarak 100 kilo Madinah ke utara. Dan ini ditaklukkan oleh Nabi SAW di akhir dari perjalanan dakwah beliau ketika di Madinah. Pada waktu Nabi SAW menaklukkan kota Khaybar, beliau menyebarkan para sahabat, mengutus para sahabat untuk menyebar, menyampaikan pesan. Salah satunya disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya ibnal Khattab, idhab fanadi finnas. Wahai Umar, sampaikan kepada umat manusia, annahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali mukmin. Maka Umar pun menyebarkan itu, dan ini salah satu di antara ikrar yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa siapa yang ingin surga, syarat utamanya adalah dia harus mukmin. Tayyib. Iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa berupa syirik akbar. Karena Allah tidak ridha ketika dia disekutukan, sehingga Allah memberikan balasan siapa yang berbuat syirik, Allah akan haramkan dia untuk masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Dan undang-undang Allah itu beda dengan undang-undang makhluk. Kalau undang-undang makhluk tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Peraturan Allah nggak ada pengecualian, nggak ada toleransi. Sampai pun para nabi ketika melakukan pelanggaran, dia akan dapat hukuman. Karena itu disebutkan dalam ayat yang isinya tentang pengandaian. Andaikan manusia yang paling dicintai oleh Allah, siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan gimana? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Di surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada semua orang sebelum kamu. Semua orang sebelum beliau yang dapat wahyu berarti siapa? Semua nabi. Maka ayat ini merupakan ultimatum untuk semua para nabi. Kamu dan semua para nabi sebelum kamu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Dan iman itu termasuk amal. Maka ketika seorang nabi berbuat syirik dalam posisi tidak ada ampun, apalagi manusia biasa. Karena itu untuk bagian ini tidak ada manusia yang dikecualikan oleh Allah, walaupun dia adalah hamba yang paling dekat dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, jika seorang nabi ketika beliau melakukan pelanggaran tidak akan ada toleransi, apakah mungkin mereka bisa menyelamatkan orang lain yang melakukan pelanggaran kesyirikan disebabkan karena hubungan nasab? Jawabannya tidak mungkin. Karena itu meskipun mereka punya hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, tapi beliau tidak bisa menyelamatkan orang yang ada di bawah nasab beliau SAW. Nabi SAW itu pernah menyampaikan kepada keluarga beliau ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada para kerabat dekatmu. Coba kita buka ayatnya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Rasulullah SAW kumpulkan kerabat-kerabat beliau dari Bani Hashim dan beberapa kerabat yang lainnya. Lalu beliau panggil satu-satu. Ya fulan, ya fulan, ya Safiyah, ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah. Wahai fulan, termasuk Fatimah dipanggil. Ya Fatimatu binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku apapun yang kau inginkan, tapi kau tidak bisa aku selamatkan di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat. Jadi beliau menyatakan di hadapan Fatimah, kurang apa dekatnya beliau dengan Fatimah. Tapi beliau menyatakan di hadapan Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli bait yang sekarang mereka menyebut sebagai habaib dan kanan kirinya, itu kan nasabnya dari siapa? Fatimah. Puncak nasabnya adalah Fatimah, Hasan, Husain. Dari situlah kemudian ada banyak nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dari jalur Fatimah, ada yang dari jalur Zainab. Zainab punya anak yang sampai dewasa namanya Umamah, yang pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Cuman kita nggak tahu kemana orang yang menyatakan kalau dia adalah keturunan Umamah bintu Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta dari hartaku yang kau inginkan,
La ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, Pak. Nabi yang keluarganya non-muslim. Ada beberapa nabi yang anggota keluarganya non-muslim. Bisa disebutkan, Pak? 1. Nabi Ibrahim yang non-muslim siapa? Ayahnya. Siapa lagi? Hah? Nabi Nuh yang non-muslim siapa? Anak dan istrinya. Terus siapa lagi? Nabi Lut yang non-muslim siapa? Istrinya. Sudah? Siapa lagi? Hah? Nabi Musa. Siapa yang non-muslim dari Nabi Musa? Hah? Firaun bukan keluarganya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Paman beliau Abu Lahab. Paman. Sudah? Jadi orang-orang soleh pada posisi punya keluarga yang dia non-muslim. Dan Allah menyebutkan upaya yang dilakukan oleh sebagian nabi yang ingin menyelamatkan anggota keluarganya. Panitia meminta agar yang berada di sebelah kiri bisa merapat ke depan, memberi kesempatan para peserta yang baru datang. Silakan merapat ke depan, Pak. Merapat, silakan, Pak. Kalau bergerak jangan cuma 2 cm, Pak, ya. Baik, silakan merapat ke depan, sebelah kanan saya juga bisa. Yang ibu-ibu silakan bisa menyesuaikan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Dah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dialog Ibrahim dengan ayahnya. Ada sebagian orang yang bilang yang dimaksud Azar itu bukan bapaknya Ibrahim, tapi pamannya Ibrahim. Pernah dengar itu, Pak? Sehingga itu bukan bapaknya Ibrahim, tapi yang kafir itu pamannya Ibrahim. Baik, anggaplah kita save dulu anggapan kamu ini, ya. Sekarang kita lihat di surat Maryam. Bagaimana dialog Ibrahim dengan ayahnya itu. Ibrahim mengatakan, "Idz qala li abihi." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka minallahi wa la yughni 'anka syai'a." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan enggak bisa mengabulkan doa? Panggilannya Ibrahim apa? Ya abati. Di ayat lanjutannya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni." Wahai ayahku, ya abati. Di ayat berikutnya juga sama, "Ya abati la ta'budis syaitan." Ya abati lagi. 4 ayat Allah menyebutkan Ibrahim ketika manggil bapaknya dengan ya abati. 4 ayat. Bismillah. 4 ayat di mana Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. Tidak ada lain, itu adalah bapaknya dan bukan pamannya. Baik, memang ada nama Azar yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengatakan itu adalah bapaknya Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Nah, ini bapaknya di sini ditakwil dengan paman. Tapi di surat Maryam tadi Ibrahim ketika memanggil Azar dengan panggilan ya abati, ya abati, berkali-kali.
Berkali-kali beliau Bismillah. Sinyal tes. Sinyalnya putus. Ini baterainya full kan? Sinyal. Bismillah. Ada memakai sinyal? Bismillah. Bismillah. Kalau makin banyak yang pakai HP, sinyalnya terganggu nggak? Enggak. Beda ya. Ini frekuensi radio. Nggak ada yang mencuri sinyal ini kan? Bismillah. Bismillah. Baik. Ibrahim menegaskan bahwa beliau memanggil ayahnya dengan sebutan ya abati ya abati. Yang itu merupakan bukti bahwa yang dipanggil oleh Ibrahim alaihissalam memang ayah beliau dan bukan paman beliau. Bismillah. Cek tes. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makin besar ya. Cukup. Ini keras karena apa? Atau saya pindah aja yang ini? Hah? Bismillah. Di sini? Cukup. Nah. Kita lanjutkan ya. Jadi pada poin ini saya hanya mau menegaskan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa ayah Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran itu ditakwil dengan paman, karena mereka kan suka takwil ya. Ini nggak benar. Karena ada banyak ayat yang menegaskan itu adalah bapak. Seperti di surat Al-An'am ayat 74, Allah menegaskan wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Kemudian juga disebutkan dalam surat Maryam di mana Ibrahim memanggil ayahnya berkali-kali dengan lafaz ya abati. Ya abati. Berarti itu bukan paman, tapi itu adalah ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya dengan ini ada sebuah riwayat disebutkan dalam hadis yang sahih. Ibrahim alaihissalam pernah mencoba untuk menyelamatkan ayahnya di yaumil qiyamah. Coba kita hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu Azarah yaumal qiyamah." Ibrahim ketemu ayahnya yang bernama Azar besok di hari kiamat. Wa ala wajhi Azarah qataratun ghabarah. Sementara di wajah Azar qatarah ghabarah. Wujuhun yauma idzin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kondisi orang kafir ketika di hari kiamat, wajahnya penuh dengan apa? Qatarah ghabarah. Seperti firman Allah di surat Abasa, tarhaquha qatarah. Jadi wajah mereka berdebu, kusut.
Ibrahim alaihissalam ketemu ayahnya, wa ala wajhi azara qataratun wa ghabarah. Wajah Azar dalam kondisi kusut berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku telah sampaikan kepada anda wahai ayah, jangan menyimpang dari ajaranku. Fayaqulu abuhu, lalu ayahnya mengatakan, fal yauma la a'sika, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu, aku tidak akan menyimpang dari perintahmu. Sudah terlambat, karena sudah di yaumil qiyamah. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim memohon kepada Allah, ya Rabbi, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku engkau tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, kesedihan apalagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari ayahku. Usaha yang dilakukan oleh Ibrahim untuk apa ini, Pak? Menyelamatkan bapaknya yang mati kafir. Seorang nabi berstatus sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Imamut Tauhid, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan imam dirimu wahai Ibrahim di hadapan umat manusia. Tapi ternyata upaya beliau untuk menyelamatkan ayahnya yang mati kafir. Coba kita lihat bagaimana jawaban Allah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Itu sudah menjadi peraturan baku, sehingga enggak berlaku yang namanya syafaat bagi orang kafir, walaupun yang memberi adalah seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Maka enggak kebayang kalau bukan keturunan nabi, Pak, mengharapkan semacam ini. Ayahnya nabi saja enggak bisa, apalagi yang jauh derajatnya di bawah itu. Tsumma yuqal, kemudian disampaikan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, coba lihat ke arah bawahmu. Fayanduru, maka Ibrahim pun melihat ke arah bawah. Fa idza huwa bidhibhin multatikhin, Allah tampakkan di bawah Ibrahim ada seekor bangkai yang dilumuri dengan darah dan lumpur. Ada seekor bangkai yang sudah berlumur dengan darah dan lumpur. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar, kemudian diambil kakinya lalu dilemparkan ke neraka. Siapa bangkai yang berlumur darah dan lumpur ini? Dalam syarah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengubah Azar menjadi bangkai yang berlumur dengan darah dan lumpur agar Ibrahim merasa jijik dengannya, sehingga saat dia dilempar ke neraka Ibrahim tidak merasa sedih. Coba kita lihat di sini. Az-zibhu dzakarud dubu al-kathiru syar. Yang dimaksud dengan az-zibh adalah hina jantan yang bulunya lebat. Tahu binatang hina, Pak? Tahu ya? Fayajiduhu multatikhin birraji awid dam. Ibrahim melihat ada bangkai hina yang berlumur dengan darah dan kotoran. Fayu'khadhu biqawaimihi wa hiya yadahu wa rijlah. Kemudian ditariklah kakinya hina tadi, fayutrahu finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Qila, sebagian ulama mengatakan, innama dhahara lahu fi hadhihi surah, Allah tampakkan ayahnya Ibrahim dalam rupa semacam ini, al-mustab'aisyah, yang sangat menjijikkan, liyatabarra'a minhu, agar Ibrahim merasa tidak sedih ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Karena beliau sudah berusaha untuk membela ayahnya, maka ayahnya diwujudkan oleh Allah seperti bangkai yang berlumur dengan darah dan kotoran. Taib. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima siapapun yang mati dalam kondisi membawa dosa syirik, walaupun ada upaya penyelamatan yang dilakukan oleh para nabi termasuk anaknya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sekarang saya ajak Anda untuk beralih kepada cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisah tentang bagaimana dialog Nabi Nuh dengan anaknya. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 41 dan seterusnya. Bercerita tentang bagaimana kapalnya Nabi Nuh itu berlayar. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah berfirman, irkabu fiha, naiklah kalian ke dalam perahu. Bismillahi majreha, dengan menyebut nama Allah, maka perahu ini akan berlayar dan berjalan sesuai dengan jalurnya. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim, perahu itu berlayar membawa penumpangnya. Fi maujin, kemudian diterpa oleh ombak, kal jibal, setinggi gunung. Ombaknya digambarkan oleh Allah setinggi gunung. Dalam posisi anaknya Nabi Nuh waktu itu belum mati. Wa nada Nuhun ibnahu, lalu Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan dia menjauh dari bapaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan membersamai orang-orang kafir. Apa jawab anaknya? Qala, anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung dengan cara naik gunung agar tidak terkena air. Qala, Ibrahim mengatakan, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim, tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, lalu diterpa oleh ombak setinggi gunung, kemudian anaknya tenggelam. Tidak? Ulama mengatakan seperti ini. Ada apa yang berputar ini? Aman ya? Hah? Baik. Yang penting Anda tetap bisa fokus ya. Nuh, anaknya. Nuh mengatakan gimana? Tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari banjir. Ini berdasarkan apa? Wahyu. Nuh menyampaikan ini berdasarkan wahyu. Anaknya menyampaikan apa? Aku akan berlindung di gunung. Anaknya ngomong kayak gini berdasarkan apa? Akal. Anaknya ngomong berdasarkan akal. Nabi Nuh menyampaikan berdasarkan wahyu. Hasil, anak tenggelam. Baik. Sehingga ketika anaknya menyampaikan dengan akalnya, lalu Nuh menjawab dengan wahyu. Hasilnya, anaknya tenggelam. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu mereka diterpa ombak, dia diterpa ombak, kemudian dia tenggelam. Selanjutnya, setelah anaknya mati tenggelam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk membela anaknya dan memohon kepada Allah Ta'ala. Kapal sudah sudah mendarat di gunung yang disebut dengan Al-Judi. Lalu Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuh memanggil Rabbnya. Faqala, dan beliau mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah anggota keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya janjimu itu benar, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha bijaksana. Kalaupun aku kehilangan anakku di dunia, anakku mati tenggelam, tapi Nuh memperjuangkan bagaimana agar anaknya bisa selamat
di akhirat. Sehingga ada kesempatan untuk apa? Ketemu anaknya di akhirat. Karena itulah beliau berdoa kepada Allah agar anaknya diampuni. Beliau mohon kepada Allah agar anaknya diampuni. Apa teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Qala, Allah berfirman, Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan anggota keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah hasil yang tidak soleh. Allah menyebut anak dengan amal. Karena anak itu hasil kerja orang tua. Itu adalah hasil yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka jangan kau berdoa kepadaku, meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat kepadamu agar kau tidak menjadi orang yang bodoh. Baik. Di ayat 46 dari surat Hud ini, Allah menegur doanya Nabi Nuh yang mohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan besok di akhirat sehingga masih bisa ketemu dengan bapaknya. Kalaupun aku kehilangan anakku di dunia, aku tidak ingin kehilangan anakku di akhirat. Dan beliau berusaha untuk membela anaknya agar nanti di akhirat tetap bisa ketemu dengan anaknya. Tapi doa semacam ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik. Sekarang Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan yang akan terjadi pada orang tua. Nuh kehilangan anak. Nuh kehilangan anak dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafir. Lalu beliau berdoa agar diampuni. Doanya dikabulkan enggak? Doa ditolak. Doa ditolak. Lalu setelah doa ditolak, beliau ditegur. Kemudian setelah ditegur, disebut jangan tiru orang bodoh. Jangan tiru orang bodoh. Dan itu terjadi dalam waktu bersamaan. Anaknya mati tenggelam dalam kondisi kafir. Nuh memohon kepada Allah agar anaknya diampuni. Doanya tidak dikabulkan. Beliau disalahkan dan dikatakan jangan tiru orang bodoh. Itu ibarat ada orang meminta, sudah enggak dikasih, dimarahi. Gitu ya. Ada orang meminta, mengajukan sesuatu, sudah enggak dikasih, malah dimarahi, ditegur. Dilokne jangan jadi orang bodoh. Kira-kira kita kalau bayangin perasaan seperti ini gimana, Pak? Luar biasa. Dan itulah ujian yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Masya Allah, beliau tidak protes dengan ketetapan Allah. Di lanjutan ayat, beliau mengucapkan sebuah kalimat. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi min ilm. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku berdoa kepadamu meminta sesuatu yang aku enggak punya ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan merahmati diriku, maka aku akan menjadi orang yang rugi. Mungkin kalau ada orang yang diberlakukan seperti tadi, Pak, meminta sesuatu sudah enggak dikasih, malah ditegur dan dimarahi, mutong dia. Tapi Nabi Nuh tidak demikian. Beliau mengakui kesalahan, mohon ampun kepada Allah dan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan balasan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah jadikan beliau sebagai bapak manusia kedua. Yang dimaksud bapak manusia kedua gimana? Seluruh manusia menjadi keturunan Nabi Nuh pasca kejadian banjir. Setelah Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan semua permohonan Nuh, maka Nabi Nuh dijadikan sebagai bapak manusia kedua. Karena itu ada istilah Abul Bashar.
Abul Bashar artinya bapak manusia. Abul Bashar itu ada dua. Ada Abul Bashar Al-Akbar, bapak manusia yang senior. Beliau adalah Adam alaihissalam. Kemudian ada Abul Bashar Al-Asghar, Abul Bashar Junior. Beliau adalah Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan aku jadikan hanya keturunan Nuh yang bisa bertahan hidup. Karena setelah perahu itu mendarat, seluruh muslim hidup bersama Nabi Nuh, tapi semuanya tidak ada yang menghasilkan keturunan kecuali Nabi Nuh. Dan dari keturunan Nabi Nuh kemudian menjadi manusia sejagat sampai sekarang. Karena itu kita semuanya adalah keturunan dua nabi. Anda keturunan Nabi Nuh dan keturunan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Baik. Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah upaya Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelamatkan anaknya, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir ketika dia mati dalam kondisi kafir, yang terjadi apa? Haram untuk masuk surga. Baik. Kita kembali ke sini. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam urusan kesyirikan, Allah tidak memberikan kompromi. Siapapun yang berbuat syirik tidak ada ampun dan mereka akan kekal di neraka, waliyadzubillah, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang ilustrasi tauhid. Nabi SAW pernah bersabda menggambarkan tentang rukun Islam. Beliau mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Kemudian beliau memberikan rincian 5 tiang di situ adalah 5 rukun Islam. Apa saja? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Baik, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau menjelaskan tentang bagaimana gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menggambarkan Islam itu ibarat bangunan, di mana 5 rukun Islam merupakan 5 tiang penyangga utama. Sementara kewajiban Islam yang lainnya ibarat unsur bangunan yang lain, seperti tembok. Sedangkan amal sunnah dalam Islam ibarat perabotan yang menghiasinya. Ketika ada orang yang lebih memperhatikan amal sunnah namun tidak memperhatikan tauhid dan imannya, bisa jadi seperti orang yang mengisi rumahnya dengan aneka perabotan namun dia robohkan tiang utama yaitu syahadat, sehingga bangunan itu akan ambruk. Apa manfaat perabotan ketika bangunannya ambruk? Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, saya ulang. Rasulullah SAW menggambarkan Islam seperti apa tadi Pak? Bangunan. Di mana dalam bangunan itu ada 5 tiang utama. Tiang kanan, kiri, depan, belakang ada 4. Dan 1 soko, 1 tiang di tengah. Maka atapnya bisa tegak, kelihatan seperti bangunan ketika tiang ini tegak. Namun kewajiban Islam tidak hanya rukun Islam. Ada enggak kewajiban Islam yang lain selain rukun Islam? Coba sebutkan, yang ngantuk bisa nyebutkan. Sebutkan kewajiban Islam yang lain selain rukun Islam. Hah? Rukun iman beda. Ini rukun Islam. Hah? Memberi nafkah bagi keluarga, apalagi? Berbakti kepada orang tua, apalagi? Jihad fisabilillah jika pada kondisinya, thalabul ilmi, ada lagi? Dan masih banyak kewajiban yang lain. Masuk rukun Islam enggak? Tidak. Ya. Rukun Islam yang 5 ini bukan satu-satunya kewajiban, masih ada kewajiban yang lain. Nah, kewajiban yang lain itu seperti tembok. Kita kalau bangun rumah cuman rangkanya saja, enggak ada tembok,
dingin kedinginan, panas kepanasan, ada binatang bisa nyerang. Sehingga orang yang tinggal di dalamnya belum tentu aman. Maka kewajiban-kewajiban Islam yang lain, gambaran yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab itu seperti tembok. Sehingga rumahmu ketika kau mengerjakan kewajiban, rumahmu akan ditembok. Dah? Tapi di dalamnya bisa jadi kosong ketika tidak diisi dengan ketaatan yang berupa sunnah. Ketika kita mengisi dengan ketaatan sunnah, maka kita seperti menghias perabotan di dalamnya. Kita pasang lemari, kita pasang bupet, kita pasang kursi, meja dan seterusnya, dipenuhi dengan aneka isi. Maka rukun Islam ini yang menyangga agar bangunan ini tetap tegak. Kewajiban Islam yang lain seperti tembok yang menjaga agar jangan sampai ada binatang buas yang masuk. Sementara amal taat yang lainnya yang statusnya sunnah seperti perabotan di dalam rumah. Ya? Akan sangat berbahaya kalau ada orang yang lebih perhatian terhadap amal sunnah. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa sunnah, dia rajin melakukan amal sunnah. Tapi di saat yang sama dia nggak ngubris tauhid. Ibarat dia robohkan tiang yang tengah, sementara di dalamnya isinya perabotan. Ambruk itu bangunan, siapa yang mau tinggal? Nggak ada. Maka demikianlah ilustrasi yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana pentingnya menjaga tauhid. Sebuah bangunan tetap bisa ditempati ketika sokonya, tiang-tiangnya ini tegak. Tapi kalau kemudian tiangnya sudah ambruk, orang tidak akan bisa menempatinya. Walaupun bisa jadi ada sebagian kewajiban Islam yang dia tinggalkan. Mungkin ada orang yang ahli tauhid, salatnya terjaga, puasanya dia jaga, dia juga bayar zakat. Karena dia belum mampu haji, dia enggak haji, karena belum mampu. Sehingga bangunannya tegak. Tapi dalam kondisi yang sama, mungkin dia meninggalkan kewajiban yang lain. Pak, anak ini kalau sama orang tuanya enggak berbakti. Mungkin? Mungkin. Tapi dia punya tauhid yang kuat, sehingga bangunannya tetap tegak. Anak ini sama tetangganya tidak menunaikan kewajibannya. Bangunannya tetap tegak, tapi dia interaksi dengan tetangganya, mungkin ada bagian tembok yang bolong. Di saat ada kewajiban yang kita tinggalkan, itu seperti tembok bangunan kita ada yang bolong. Tapi kalau kita meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam tadi, dalam posisi kita mampu melaksanakannya, maka kita merobohkan salah satu tiangnya. Waliyadzubillah. Baik. Oleh karena itu para ulama menanamkan prinsip bahwa tauhid harus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ajaran tauhid harus selalu mewarnai hidup kita. Kemanapun kita bergerak, tauhid harus selalu dijaga. Termasuk ketika kita mengkaji disiplin ilmu yang lain, ilmu tauhid harus tetap diikut sertakan. Sehingga saat kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu fikih atau yang lainnya, pondasi tauhid harus menyertainya. Karena begini Pak, terkadang orang belajar ilmu tertentu itu kan membawa budaya yang ada di ilmu itu. Contoh sederhana ya, Anda kalau belajar bahasa Inggris, contoh komunikasi pakai budaya mana? Budaya Barat. Sehingga contoh-contohnya misalnya ke party ya, ke pesta atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasanya dilakukan oleh orang Barat. Saat Anda belajar bahasa Jawa, maka contoh yang ditampilkan Jawa. Ketika Anda belajar bahasa Arab, contoh yang disebutkan adalah budaya yang biasa dipakai oleh orang Arab. Karena biasanya kalau belajar itu membawa budaya. Baik. Belajar ilmu yang lain, belajar fikih, belajar tafsir dan seterusnya. Saat orang belajar ilmu seperti ini, nuansa apa yang dibawa? Sesuai dengan latar belakang akidah pengajarnya. Kalau orang belajar tafsir tapi yang ngajari orang liberal, kira-kira gimana? Akan disisipkan akidah liberal. Ketika orang belajar bahasa Arab tapi yang ngajari orang Mu'tazilah, maka akan disisipkan akidah Mu'tazilah dan demikian seterusnya. Karena itu
para ulama berpesan, dimanapun kau belajar disiplin ilmu, prinsip akidah dan tauhid harus selalu disertakan. Karena itu pondasi yang tidak boleh hilang. Sehingga jika orang beda dalam masalah ini, tauhidnya meleset, bisa jadi dia punya pemahaman yang menyimpang. Hingga ada sebagian ulama yang memberikan kaidah, at-tauhidu la yuntaqalu minhu ila ghairihi bal yuntaqalu bihi ila ghairihi. Tauhid itu tidak ditinggalkan untuk beralih kepada pelajaran ilmu yang lain, tapi dibawa ketika mempelajari disiplin ilmu yang lain. Baik, saya kasih contoh sederhana ya. Ini berkaitan dengan pelajaran tentang memahami perbuatan Allah Subhanahu wa taala, memahami takdir. Dalam sebuah majelis, di situ dihadiri orang Mu'tazilah dan juga ada Ahlu Sunnah. Lalu orang Mu'tazilah ini mengatakan di majelis tersebut, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di luar kehendaknya. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di luar kehendaknya. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak Allah cintai. Itu menurut pemahaman Mu'tazilah. Kalimat ini salah atau benar? Saya ulang ya. Orang ini mengatakan, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di luar kehendaknya. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Hah? Berarti kan dia membuat kesimpulan, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu di luar kehendaknya yang tidak Allah cintai. Salah atau benar? Hah? Betul. Diulang. Ini mulai sensitif ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di luar yang Dia cintai, yang tidak Allah cintai. Sehingga nggak mungkin ada sesuatu terjadi yang tidak Allah cintai. Sudah? Salah atau benar ya? Salah. Nah, kalimatnya betul? Maksudnya salah. Nah, saat itu ada ulama Ahlu Sunnah yang kemudian beliau menyampaikan, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Jadi maksudnya kayak gini, Pak. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada cinta dan ada iradah. Ada cinta dan ada iradah. Ada mahabbah dan ada iradah. Tidak semua yang terjadi di alam ini Allah cintai. Betul ya? Contohnya apa? Ada maksiat, ada orang kafir, ada iblis, dan seterusnya. Apakah Allah mencintai maksiat? Tidak. Apakah Allah mencintai kekufuran? Tidak. Paham insyaallah? Nah, menurut Mu'tazilah, adanya maksiat, adanya kekufuran, itu bukan takdir Allah. Itu di luar takdir Allah. Sehingga karena itu di luar takdir Allah, maka bagian itu tidak Allah takdirkan. Terjadi dengan sendirinya. Paham ya? Baik. Nah, Ahlus Sunnah mengimani bahwa tidak semua yang terjadi Allah cintai. Tapi semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Sehingga adanya maksiat, adanya kekufuran itu juga takdir Allah. Tapi tidak semua takdir Allah Allah cintai. Karena dua ini berbeda. Paham ya? Nah, yang kayak gini, kalau orang tidak punya pondasi latar belakang akidah yang baik,
kemudian dia sedang belajar masalah akidah takdir misalnya, lalu disisipkan keyakinan kayak gini, bisa jadi dia meyakininya. Padahal hakikatnya itu adalah pernyataan yang keliru. Nah, wallahu ta'ala alam. Semoga Anda tidak bingung ya. Sekarang kita lanjutkan. Selesai kita membahas tentang masalah jaga keselamatan iman. Berikutnya pembahasan yang akan kita lanjutkan adalah terkait masalah menambah ilmu. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Karena ilmu ini menjadi bekal bagi seorang hamba untuk kesempurnaan imannya. Makin banyak ilmu yang dia miliki, maka pemahaman imannya akan semakin sempurna. Makanya tadi apa kata Mu'ad? Dengan belajar orang akan menambah ilmu. Ketika kita dilahirkan, kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Hingga Allah bukakan untuk kita ilmu dan pengetahuan setahap demi setahap. Siapapun kita ketika lahir dalam kondisi nol, gak ngerti apapun. Coba di antara Bapak Ibu yang waktu lahir hafal surat Al-Fatihah ada gak? Ada? Gak ada. Makanya orang tua ketika anaknya lahir, informasi yang dia sampaikan apa Pak? Hanya informasi fisik. Alhamdulillah telah lahir anak saya, jenis kelaminnya disebutkan, kemudian berat badannya disebutkan, panjang badannya disebutkan. Begitu ya? Rata-rata kan seperti itu. Karena dia tidak membawa kelebihan apapun selain hanya fisik yang dia miliki. Dia tidak paham apapun, dia tidak membawa harta apapun. Baik. Ada orang jualan emas. Ketika anaknya lahir apakah bawa cincin? Ya? Tidak. Semua hamba ketika lahir dalam kondisi nol. Apa dalilnya? Firman Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian enggak tahu apapun. Saya, Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya ketika lahir mereka dalam kondisi nol. Jadi kita semuanya berangkat dari nol. Cuman kadang kita bayangin kayak gini ya. Kita dan para ulama-ulama kibar semuanya berangkat dari nol. Tapi ada yang jalannya cepat sekali. Sehingga ilmunya banyak. Karya ilmiahnya banyak. Dia memiliki pemahaman yang banyak, hafal banyak hadis. Sebaliknya ada orang yang ketika lahir dari nol sampai usia 70 tahun seperti jalan di tempat. Pemahaman dia terhadap masalah agama ya ora tambah-tambah yang kaya ngono terus kan dhisik. Padahal dia diberi waktu yang sama sebagaimana para ulama masa silam. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika meninggal itu usianya berapa Pak? 45 tahun. Imam Syafi'i ketika meninggal usia beliau berapa? 54 tahun. Kebalikannya. Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Nawawi 45 tahun. Tapi ilmu beliau luar biasa. Diberi oleh Allah usia yang relatif pendek, namun bisa membagikan ilmu yang sangat banyak bagi umat manusia. Karena itu jamaah, ada sebagian orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan hati. Sehingga hatinya seperti danau. Diisi air sebanyak apapun gak luber. Sebaliknya ada orang yang hatinya sempit seperti selokan. Begitu hujan agak deras, luber. Kira-kira masuk yang mana kita ini Pak? Hah? Yang hatinya luas atau sempit? Luas. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan dan fuad. Dengan pendengaran dan penglihatan, maka manusia bisa mendapatkan informasi apa yang harus dia ketahui. Melalui jalur apa? Pendengaran dan penglihatan.
Lalu Allah berikan dia fuad. Apa sih fungsi fuad di sini, Pak? Apa fungsi fuad di sini? Saya kasih ilustrasi ya. Akal. Fungsi fuad adalah akal. Coba, andaikan Bapak kajian di sini bawa kucing. Kucingnya suruh duduk. Kucing ini bisa mendengarkan enggak? Bisa? Bisa. Kucing bisa melihat? Bisa. Dia ikut kajian bersama Anda selama 2 jam. Apakah dia memahami perkataan narasumber? Kenapa? Enggak punya fuad. Maka fungsi afidah, bentuk jamak dari kata fuad. Fuad di situ fungsinya adalah memahami informasi dan menyimpannya. Maka saat saya menyampaikan sesuatu Anda paham, oh maksudnya kayak gitu. Setelah itu Anda simpan sehingga menjadi ilmu yang tersimpan. Sudah? Kemampuan manusia dalam menampung dan menyimpan ini berbeda-beda. Ada yang dijelaskan sampai 5 kali baru mantuk-mantuk. Oh, 5 kali ya. Ada yang sekali dengar langsung paham. Ada yang dia berkali-kali diulang baru bisa tersimpan. Tolong ulangi Ustaz, diulang. Nah, baru bisa tersimpan. Itu pun kemampuannya untuk menahan berbeda-beda. Ada yang bisa menahan dalam waktu yang lama, ada yang begitu keluar masjid langsung hilang. Sehingga fuad masing-masing manusia berbeda. Dah? Cuman mohon Anda waspadai, fuad ini mudah rusak. Dengan sebab apa? Fuad bisa menjadi rusak dengan sebab mikir yang enggak sehat. Kayak apa, Pak? Terlalu sering sengketa, terlalu sering bermusuhan, tegang dengan orang, selalu merasa enggak nyaman, dan seterusnya. Itu membuat fuad jadi rusak. Maka orang debat politik itu merusak fuad. Membahas masalah sesuatu yang membuat tegang antara satu dengan yang lain, itu bisa merusak fuad. Maka manusia yang sering bermusuhan, fuadnya rusak. Karena itu biasanya fuad dalam kondisi sehat ketika orang belum banyak masalah. Nah, Anda bisa uji coba kekuatan hafalan Anda dengan anak SMP. Menang mana? Menang anak SMP. SD, SMP, karena mereka belum begitu punya masalah, tidak ada gangguan dalam hidupnya, belum mikir utang, belum mikir kecicilan KPR, belum mikir memberikan nafkah bagi keluarga, sehingga fuadnya masih fresh. Pada posisi fuadnya masih sehat itu, ketika diisi dengan hafalan, diisi dengan aneka materi, mereka gampang untuk menerimanya. Yang sudah lanjut usia, yang sudah lama menjalani masalah hidup, yang sering mikir utang, dan seterusnya. Fuadnya jadi rusak. Maka jaga fuad dengan cara jangan terlalu sering bermasalah. Sebab orang yang terlalu sering bermasalah, nanti kemampuan dia dalam belajar jadi menurun. Karena itulah seorang anak, ketika dia di usia belajar, tapi dia sudah punya masalah, itu nanti akan mengganggu pelajarannya, akan mengganggu proses dia belajar. Misalnya keluarganya berantem, bapak ibunya enggak akur, anaknya tahu, ngefek enggak, Pak? Karena akan menjadi suasana yang enggak nyaman dalam hatinya. Dan itu membuat kemudian dia ketika keluarganya broken home, lalu dia mutung belajar, ketika belajar enggak fokus, kepikiran dengan yang seperti ini. Baik. Materi yang dipikirkan. Materi yang dipikirkan. Ada 2, Pak. Ada mikir pelajaran. Inilah ilmu. Belajar ilmu butuh mikir enggak, Pak? Butuh. Butuh menghafal, butuh mikir, butuh serius, dan seterusnya. Udah?
Yang kedua, masalah hidup. Nah, begini. Kalau Anda punya masalah hidup, perlu dipikirkan nggak? Perlu, ya. Dan orang sering mikir masalah hidup. Pertanyaannya, dari dua materi ini mana yang lebih sering Anda pikirkan? Nomor 1 atau 2? Hah? Yang mana? 2. Ketika 2 yang lebih dominan daripada 1, ini ngerusak fuad. Tapi kalau 1 lebih dominan daripada 2, fuad Anda sehat. Sayangnya orang males yang pertama, seneng yang kedua. Sehingga kalau diajak belajar, ayo Pak belajar bahasa Arab, aku is males mikir. Loh, mikir. Jadi diajak mikir pelajaran sudah nggak mau. Kan banyak orang misalnya lulus S1 diajak lanjut S2. Alasannya apa? Malas? Karena dia nggak senang mikir ilmu. Ya, sekarang alhamdulillah ada banyak sekali program belajar online ya. Memudahkan orang untuk belajar tanpa harus datang langsung ke asrama menghadap kepada narasumber. Dia bisa mengakses dimanapun. Contohnya misalnya HSI. Tapi dominan sayangnya HSI hanya diputer ketika persiapan mau ngerjain soal. Target dia apa? Targetnya apa? Yang penting lulus. Nggak nempel. Bahkan ada yang, saya kalau dengerin tuh males ya Pak, langsung cari web yang kira-kira sudah ada transliterasinya. Betul kayak gitu ya? Sehingga langsung baca di web. Karena dia nggak pingin mikir. Saya punya web namanya konsultasi syariah, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengakses. Jadi di konsultasi syariah itu kan bagian atas pertanyaan, ada pertanyaan, ya. Kemudian pengantar, pembahasan, lalu kesimpulan. Begini kan? Sistematika artikel kurang lebih kayak gini. Sebagian besar pengguna web ini lihat judul, udah, langsung ke sini. Yang tengah dilompatin. Kenapa? Dia nggak senang dengan proses, tapi dia lebih senang melihat kesimpulan. Kita pernah cek gitu ya, konsultasi syariah ini kalau dalam Google itu ada istilah bounce rate. Rasio pentalan. Rasio pentalan itu pengguna gampang pindah. Habis ngeklik ini, pindah ngeklik ini, pindah ngeklik ini. Jadi dia nggak lama di satu halaman itu dia nggak lama. Cuman sebentar sudah pindah ke halaman sebelah. Sebentar pindah ke halaman sebelah. Dan itu yang dimanfaatkan oleh situs-situs berita. Makanya situs berita itu kan orang nggak pingin panjang-panjang ya, nggak pingin lihat lama. Maka biasanya dia sudah pasang pop up di sini, kelap kelip. Ya. Silakan kamu klik sebelahnya. Biar lama dalam situs, tapi cuman pindah-pindah. Dan itu tidak akan menghasilkan ilmu. Setelah kita telusuri, kenapa kok bounce rate-nya itu tinggi? Orang gampang ngeklik pindah-pindah. Kita sempat memasang kamera, ya, kamera online, untuk meneliti aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna. Ternyata betul Pak, klik, lihat. Di saat mereka malas mikir ilmu, Allah kasih mikir masalah hidup. Maka Anda pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Hah? Idealnya yang pertama. Nanti Anda akan dikurangi oleh Allah beban pikiran yang kedua. Kadang banyak orang misalnya, Pak, itu para ustadz kok sering orang datang konsultasi. Kalau ustadz konsultasi kemana? Apa ustadz gak punya masalah? Ustadz juga manusia. Dia punya masalah. Tapi mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau lebih fokus di bagian ini, Allah kurangi bagian ini. Sehingga Allah jadikan dia hidupnya lebih sedikit masalahnya. Walaupun mungkin beliau juga punya masalah. Punya masalah keluarga, punya masalah dengan tetangga, tapi karena lebih banyak fokus dengan ilmu, Allah buat ringan bagian yang kedua. Begitu ya. Nah, maka untuk selanjutnya, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih produktif ya, dan lebih berkemajuan,
Jadikan diri kita lebih banyak mikir pelajaran daripada mikir utang. Tekan yang namanya masalah, biar kita tidak terlalu sibuk mikir masalah, tapi kita sering dengan kegiatan belajar. Baik. Sebab fuad seorang hamba akan sehat apabila dia lebih sering mikir ilmu daripada mikir masalah hidup. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kalian. Karena nanti ini semuanya akan dihisap. Pendengaran, penglihatan, dan fuad ini akan dihisap. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Isra. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah akan tanya sama kita, kamu dulu ketika hidup lebih banyak mikir yang mana? Itu ditanya, Pak. Dimintai pertanggungjawaban. Sampai mikir seperti itu dimintai pertanggungjawaban. Ada salah satu kawan asatidzah. Kita tergabung dalam satu grup isinya para ustadz. Salah seorang ustadz, beliau baru saja opnam dari rumah sakit, kemudian setelah sembuh, beliau menyampaikan satu pesan di WA. Wahai para ustadz, tolong jaga kesehatan. Karena kalau sudah sakit, yang dipikir cuma satu, kapan sembuh. Jadi pesan beliau waktu itu, saya ingat betul-betul. Saat kita sakit, kita lebih banyak mikir apa? Mikir kapan sembuh. Sehingga mikir ini melupakan yang lain. Melupakan yang lain. Kalau dia itu sehat, maka yang dia pikirkan ibadah, misalnya. Yang dia pikirkan beda atau sama, Pak? Sama nilai atau beda nilai? Beda. Mana yang lebih berkualitas? Mikir ibadah lebih berkualitas daripada mikir kapan sembuh. Seorang ustadz, seorang da'i, ketika dia dalam posisi sehat, yang dia pikirkan apa yang bisa saya tulis, apa yang bisa saya persiapkan, apa yang harus saya pelajari untuk nanti disampaikan kepada masyarakat. Persiapan kajian. Mikir seperti itu berkualitas enggak? Benar. Tapi dalam posisi ketika sakit, yang dipikir apa? Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Melupakan yang ini. Sehingga dalam posisi ketika orang sedang punya masalah sakit, dia kepikiran yang melupakan pikiran dia yang seharusnya lebih berkualitas. Itu pesan beliau, jaga kesehatan, karena kalau kita sudah sakit, kita jadinya lebih fokus mikir kapan sembuh, dan kita lupa untuk mikir menyiapkan materi kajian. Hal yang sama juga mungkin terjadi sama pada kita, ya. Kita lebih sering mikir hal yang sebenarnya tidak perlu dibuat terlalu serius untuk dipikirkan, sementara kita melupakan yang lebih penting untuk dipikirkan. Orang yang selalu berpikir kapan bisa umroh misalnya, kapan bisa berangkat haji, kapan bisa tahajud, bagaimana caranya untuk bisa rajin ibadah, itu mikir yang berkualitas. Tapi kalau sebatas mikir kapan utangnya lunas, kapan dapat rezeki yang lebih banyak, maka pikirannya di bawah kualitas yang pertama. Teman-teman yang punya kemampuan kami ajak untuk mikir wakaf produktif. Nah, mereka sedang berpikir gimana merancang wakaf produktif. Yang di media juga mikir gimana caranya bisa menampilkan kajian yang bagus, yang menarik untuk ditonton. Takmir juga mikir gimana bisa menyajikan layanan bagi para jamaah sehingga saat kajian gak ngantuk misalnya, ya. Itu mikir ya Pak, berkualitas daripada mikir perasaan pribadi. Makanya untuk bagian yang kedua ini kita diajarkan untuk apa Pak? Tawakal. Biar kamu tidak terlalu kepikiran, miliki tawakal. Para nabi itu ujiannya luar biasa dan mereka iringi dengan tawakal yang luar biasa. Sehingga dalam posisi itu untuk urusan masalah hidup lebih mudah ditangani. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk kelanjutannya insya Allah akan kita pelajari di sesi berikutnya. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Barangkali kita berikan kesempatan bagi para jamaah
untuk mikir pertanyaan atau mikir jawaban. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan ke panitia ya, nanti dibacakan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya bekerja sebagai staf keuangan pada suatu UMKM. Ya. Owner UMKM menghendaki agar omset yang dilaporkan ke pemerintah tidak seluruhnya, sehingga pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Laporan keuangan yang saya buat ada 2, yaitu khusus untuk yang dilaporkan pemerintah dan laporan keuangan yang mencakup seluruh omset kepentingan perusahaan. Saya pernah menghadapi pemeriksaan pajak dan saya menjawab pertanyaannya dengan tidak jujur. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana status gaji saya, apakah halal? Yang kedua, apakah keputusan owner ini dibenarkan dalam syariat? Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama berat banget ya Mbak. Ini kalau saya jawab ada jaminan keamanan nggak Pak? Hah? Dijamin semuanya. Baik. Ini mohon yang disalahkan jangan yang menjawab ya, yang disalahkan yang bertanya. Kalau ada 2 kalimat berikut, tolong Anda nilai ini sama atau beda. Kalimatnya seperti ini. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Ini ya. Yang kedua, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya ulang ya. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Ya? Sama. Artinya sama. Berarti nilainya sama. Nah, baik. Pertanyaan saya lanjut ya. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita, dusta atau tidak? Dusta. Baik. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Hah? Coba kita kasih nilai ya. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita, dusta atau tidak? Dusta. Ya. Misalnya Anda lihat kejadiannya A, Anda ceritakan B, dusta ya? Dusta. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita, dusta atau tidak? Yang jawab dusta angkat tangan. Yang jawab dusta. Yang jawab tidak dusta. Tidak dusta, Masya Allah. Baik. Berarti di sini saya tulis jumhur tidak dusta. Kan belum semuanya yang jawab. Jumhur jamaah. Begini? Baik. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Apakah itu dusta? Jawabannya, tidak bercerita itu dusta enggak? Ada sebuah realita yang Anda lihat, tapi Anda enggak cerita. Dusta enggak? Tidak. Ya.
Sehingga ketika ada orang tidak bercerita apa yang menjadi rahasianya, itu tidak dusta. Baik. Punya rekening nggak, Pak? Hah? Saya tanya misalnya. Punya rekening, Pak? Punya. Tolong jawab dengan jujur. Isinya berapa? Hah? Ada banyak hal yang kita rahasiakan dalam hidup kita. Dan Allah tidak perintahkan kita untuk menjadi Panji Blokosuto. Apapun kau harus terang-terangan, terbuka, belak-belakan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Oh, enggak bisa. Ada banyak hal yang kita boleh rahasiakan. Sehingga kita punya beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Anda tidak pernah cerita itu, dusta atau tidak? Tidak. Misalnya bapak-bapak sebelum pulang ke rumah, mampir mana? Masjid. Ngapain? Hapus WA. Cek HP, hapus WA yang bisa dihapus. Cek apa lagi? Cek Telegram, hapus yang bisa dihapus. Kemudian uangnya juga diamankan yang bisa diamankan. Kenapa? Karena nanti kalau pulang dia mau dihisap sama istrinya. Dan dia tidak cerita semua kejadian yang dia lakukan ketika di luar rumah. Ini suami pendusta atau tidak? Bapak jangan jawab ya, kita tanya yang belakang. Kalau ada suami yang sering menghapus WA yang dirahasiakan kepada istrinya, itu suami pendusta atau bukan? Mau tegas jawab pendusta takut dosa. Aku harap jawab pendusta kok wedi dosa Pak Ustadz. Baik. Jika suami Anda tidak cerita, dia tidak menyampaikan sesuatu yang menjadi rahasianya kepada istrinya, boleh atau tidak, Pak? Boleh. Kalau menurut Ibu boleh enggak? Ada khilaf di sini. Kata kuncinya di sini ya. Jadi tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita itu tidak dusta. Maka kalau dalam sebuah transaksi ada yang Anda laporkan, dalam transaksi di UMKM tuh, ada yang Anda laporkan dan ada yang tidak Anda laporkan, itu tidak dusta. Paham ya? Transaksi ini tidak saya laporkan, transaksi ini saya laporkan. Terserah saya. Saya mau lapor yang mana, saya tidak lapor yang mana, kan terserah saya. Jika seperti ini kondisinya, itu tidak dusta. Ya. Karena tidak bercerita, itu tidak sama dengan berdusta. Lain halnya kalau Anda membuat laporan palsu. Kalau Anda membuat laporan palsu, dusta. Bisa bedain kira-kira? Nah, kalau bisa bedain, laksanakan. Ya itu jawabannya ya. Insya Allah ada yang bermasalah nggak dari jawaban saya? Atau yang berbahaya? Aman ya? Nah, insya Allah. Ini jamaahnya yang ngasih jaminan keamanannya. Saya bertawakal kepada Allah. Selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz di luar tema, kalau seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, suaminya meninggal tetapi tidak mempunyai anak, hanya anak tiri laki-laki, apakah harta pribadi istri sepenuhnya menjadi hak suami dan anak tirinya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Anak tiri itu berarti anak bawaan suami. Ya. Jadi posisi beliau nikah dengan seorang duda. Begitu ya? Nah, ini kalau boleh saya buat ilustrasi, A punya anak laki-laki, nikah dengan B. Lalu A meninggal. Nah, saat A meninggal, siapa ahli warisnya? Siapa ahli waris? Hah? B sebagai istri. Terus A sebagai anak. Begini? Udah? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang diwariskan? Apa yang diwariskan? Harta A. Kalau hartanya B Pak, kan orangnya belum mati.
Wong B masih hidup. B bukan yang memberi warisan, tapi justru yang mendapatkan warisan karena B masih hidup. Maka dalam posisi ini A tidak berhak atau L tidak berhak menguasai hartanya B karena B masih hidup. Dipahami ya? Bagaimana kalau B yang mati? Misalnya B meninggal. Maka ahli warisnya siapa? A. L ahli waris enggak? Bukan, karena bukan anaknya B. Nanti L bisa dapat warisan jika A yang mati. Jadi B misalnya mati, 2 hari berikutnya A yang mati. Maka nanti L mendapatkan warisan dari A. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya. Ustaz izin bertanya, apa boleh seorang anak memintakan kepada Allah ampunan untuk orang tua yang muslim tetapi masih berbuat kesyirikan dan hingga akhir hayatnya belum bertaubat karena hatinya terhalang sesuatu untuk mendapatkan hidayah? Coba kita lihat ayat ini. Di surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun yang bersangkutan adalah kerabat dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas baginya bahwa orang yang mati ini adalah penduduk al-jahim, penduduk neraka, alias mati dalam posisi non-muslim, dalam posisi kafir. Baik. Dosa syirik di bawah mati ini sangat berbahaya. Dan jangan remehkan syirik kecil. Suatu ketika Nabi SAW pernah ketemu orang yang membawa gelang kesehatan. Coba kita lihat hadis ini. Hadisnya berikut ya. Hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dan sanadnya jayyid. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang memakai gelang yang terbuat dari sufur, kuningan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, beliau tahu ini gelang jimat. Ma hadza, ini apa-apaan? Faqala, orang ini mengatakan, ini sahabat ya, dia sudah muslim. Minal wahina, ya Rasulullah, ini gelang untuk pelindungan dari penyakit al-wahina. Penyakit wahina itu penyakit kemeng-kemeng, pegelinu dan sebagainya. Yakni allaqtuha min ajlil wahina. Maksudnya saya pakai gelang ini untuk mengobati penyakit sebagai tolak balak dari penyakit kemeng-kemeng. Qala, Nabi SAW mengatakan, inziha, lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang itu tidak akan semakin membuat kamu selain makin lemah. Gelang itu akan semakin membuat kamu makin lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau sampai kau mati sementara gelangmu itu belum dicopot, kau tidak akan bahagia selamanya. Alias apa? Ancaman neraka. Orang mungkin berpikir, oh cuman kayak gitu aja kok, jimat kecil aja. Jangan berpikir masalah jimat besar dan kecilnya. Rata-rata jimat itu kecil. Jimat seukuran mobil ya bukan jimat. Sehingga yang namanya jimat kan bisa disimpan, bisa disaku. Benda kecil Pak, masa itu neraka? Coba kita lihat, Nabi SAW melihat ada orang pakai gelang kesehatan. Zaman dulu kan belum ada yang teknologi magnet gitu kan, yang katanya memperlancar peredaran darah, nggak tahu itu benar atau tidak ya. Ada yang nyebut itu memancarkan sinar biosfer atau elektromagnetik. Nyetrum enggak Pak? Enggak.
Zaman dulu belum ada teknologi seperti itu. Sehingga ketika orang pakai gelang dengan tujuan untuk kesehatan, secara ilmu kedokteran masa silam nggak nyambung. Maka Nabi SAW tahu ini jimat. Akhirnya beliau minta, lepaskan. Kalau sampai kamu mati kok belum lepas, maka kau tidak akan bahagia selamanya. Nah ini kita bisa bawa kepada banyak kasus. Kalau sampai ada orang punya jimat dan dia belum bertobat darinya, sampai dia mati, ya musibah baginya. Itu musibah baginya. Baik, meskipun jimat itu tingkatannya syirik kecil, namun syirik kecil ketika dibawa mati itu juga bahaya besar. Karena dosa syirik kecil masuk dalam kategori dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni ketika disekutukan, ketika orang berbuat syirik. Nah ini mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Sudah? Sehingga orang yang berbuat syirik kecil, kalau dosanya tidak diampuni, tapi dia belum sampai keluar dari Islam, terus gimana penyelesaian di akhirat? Sebagian ulama mengatakan seperti pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Maka nanti akan dilakukan al-muwazanah, ditimbang antara kebaikan amalnya dengan dosa syiriknya. Kalau kemudian amalnya banyak sehingga menyebabkan dosa syiriknya ini kalah beratnya, insya Allah dia masuk surga. Sehingga tetap tidak diampuni tapi terhapus dengan amal. Kalau dosa yang diampuni tidak menghapus amal, hilang dengan sendirinya atas kehendak Allah. Tapi kalau dosa ini dia tidak diampuni tapi hilang dengan amal. Atau peluang yang kedua, dia dihukum dulu oleh Allah di neraka, setelah sampai dosanya habis baru dia dimasukkan ke dalam surga. Dan jangan remehkan dahsyatnya neraka. Walaupun sebentar tapi melupakan semua nikmat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, yu'ta bi rajulin bi an umin nasi yaum fid dunya, akan didatangkan besok di hari kiamat orang yang paling mendapatkan kenikmatan ketika di dunia. Fayusbigu sabghatan finnar, lalu dicelupkan sekali celup mengplung dintas. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu telah mendapatkan kenikmatan? Dia bilang apa? Ya Allah, aku telah melupakan semuanya. Aku tidak mendapatkan kenikmatan apapun. Jadi kenikmatan yang demikian banyak yang dia rasakan sepanjang hidupnya ketika di dunia. Orang ini sehat terus, semua fasilitas ada, kenikmatan apapun ada, makanan lengkap. Begitu dia dimasukkan ke dalam neraka, sekali celup, langsung dia lupakan semua kenikmatan itu. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar jika otak yang diberi Allah ini jika tidak digunakan yang bermanfaat, lama-kelamaan kualitas ketajaman akan menurun? Jazakumullah khairan atas ilmunya. Apakah benar ketika akal ya, bukan otak, otak atau akal yang lebih tepat sebutannya? Akal ya. Karena kalau otak kita sama binatang sama-sama punya otak. Kita bicara akal. Apakah benar kalau akal itu tidak dipakai untuk mikir sesuatu yang bermanfaat, maka lama-kelamaan akan menurun? Realitanya demikian. Sehingga salah satu di antara penyebab orang itu gampang pikun, latar belakangnya apa? Dulu waktu masih sehat, waktu masih muda, dia tidak banyak memanfaatkan akalnya untuk mikir yang bermanfaat. Makanya beberapa tips untuk mengatasi kepikunan, di antaranya apa Pak? Belajar bahasa asing, kan salah satunya ya. Karena itu memaksa orang untuk mikir. Nah kita mungkin punya teori yang berbeda. Gimana sih Pak caranya biar kita bisa mengatasi kepikunan? Silakan Anda menghafal Quran sebisanya. Terus apa lagi Pak? Mungkin belajar ilmu agama sebisanya. Saya punya murid, waktu beliau belajar ke saya itu usianya 78 tahun. Itu belajar nahwu
dan i'rab Al-Quran. Dari rumah saya ke rumah beliau naik motor ya, kurang lebih setengah jam. Karena saya ada di Sleman Utara, beliau ada di Jogja Kota, kurang lebih setengah jam. Pensiunan karyawan UGM. Dan beliau belajar ilmu nahwu dari dasar. Kemudian lulus, ganti kitab, terus minta belajar i'rab. Sampai kemudian hubungan kita putus setelah beliau kecelakaan, jatuh di kamar mandi, membuat ada tulang beliau yang melengseh sehingga beliau sudah tidak bisa lagi naik motor. Setelah itu sudah nggak datang lagi ke rumah. Jadi terhenti karena faktor kecelakaan dan saya datang ke rumah beliau untuk silaturahmi. Masih ingat pelajaran-pelajaran dulu. Sekarang mungkin usia beliau sudah 80-an. Mungkin 86 atau 8 berapa karena sudah lama itu kejadiannya. Ada juga wanita Mesir yang dapat juara lomba tahfidz di usia 85 tahun. Beliau buta dan beliau hafizah dan jadi hafizah setelah tua di usia 85 tahun. Ikut lomba musabaqah tahfidz Quran. Ya tentu saja saingannya sama yang muda-muda. Tapi beliau dapat juara di usia 85 tahun. Di Jogja informasi yang saya dapatkan di Pondok Pesantren Krapyak Jogja. Ini pondok pesantren NU. Ada bapak-bapak usia 65 atau berapa dan menghafal Quran sampai khatam. Maka enggak ada istilah wis tuwa gitu. Alasan tua mohon untuk dijadikan sebagai uzur. Karena tua itu bukan uzur syar'i. Kalau sakit itu uzur syar'i ya. Sehingga kalau ada orang misalnya belajar, Pak Ustadz, jangan berat-berat Pak Ustadz, saya sudah tua. Itu ustadznya boleh protes. Dulu Bapak masih muda kemana saja. Sekarang tua baru datang kan gitu kan. Cuman kadang kita kasih toleransi. Intinya jangan memanjakan diri. Kalau mau belajar serius, walaupun di usia sudah lanjut, insya Allah Allah bukakan. Sebab yang memberi ilmu itu siapa? Allah. Kita berusaha dengan belajar, Allah yang membukakan ilmu bagi para hambanya. Nah. Pertanyaan Ustaz, jika Allah itu menakdirkan, apakah berarti semua takdir Allah yang terjadi itu adalah kehendak Allah? Semua takdir Allah adalah kehendak Allah. Tapi tidak semua takdir Allah cintai. Karena dua itu berbeda ya. Ada irada, ada mahabbah. Kalau kita bisa membedakan dua itu, insya Allah bisa memahami dengan benar. Tidak semua yang Allah takdirkan Allah cintai. Tapi semua yang Allah takdirkan pasti Allah kehendaki. Karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Maka semua yang terjadi di dalam kerajaan Allah tidak ada yang lepas dari kehendak Sang Raja Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah mendapatkan hutang termasuk rezeki? Dan mengapa orang bisa terjerat hutang? Padahal dalam Al-Quran Allah hanya menciptakan hamba itu kaya dan berkecukupan. Allah hanya menciptakan hamba kaya dan berkecukupan. Baik. Pertama tolong bedakan dua ini ya. Biaya hidup dan biaya gaya hidup. Yang mahal yang mana? Hah? Gaya hidup. Kalau hanya sebatas untuk hidup, duit berapapun cukup. Hanya untuk hidup. Ada manusia yang Allah jadikan penghuni pertama kota Mekah. Bekal hidupnya apa? Hanya Zam-Zam. Siapa beliau? Hajar dan Ismail. Hidup enggak beliau? Hidup. Ismail, Zam-Zam itu keluar ketika Ismail masih merah, masih bayi. Sampai Ismail besar, sampai beliau bisa berburu. Dalam posisi nafkah beliau hanya air Zam-Zam. Bekal hidupnya hanya air Zam-Zam. Manusia bisa hidup hanya dengan minum air Zam-Zam. Demikian pula Hajar. Karena bekal yang beliau yang ditinggalkan oleh Ibrahim,
Ketika Hajar ditinggal pergi oleh Ibrahim, dikasih bekal hanya sekantong kurma dan sekantong air, kemudian Ibrahim pergi. Sampai kemudian kurma itu habis. Kemudian Allah keluarkan air Zam-Zam, Masya Allah. Maka untuk hanya bisa hidup, orang tidak butuh duit banyak. Duit seberapa pun cukup untuk hidup. Tapi kalau mengejar gaya hidup, duit seberapa pun tidak akan cukup. Sehingga pingin ini, nanti pingin target apa lagi, pingin terus dan seterusnya. Apa yang membuat orang itu utang? Utang untuk hidup atau gaya hidup? Saya ulang ya. Sebagian besar transaksi utang itu terjadi untuk hidup atau gaya hidup? Gaya hidup. Sehingga banyak orang yang terlilit utang, tujuannya hanya satu, ngejar target. Pengen segera punya rumah, pengen segera punya kendaraan, pengen HP baru, pengen ini, pengen ini. Akhirnya karena kemampuannya tidak bisa menyaingi keinginannya, dia pun utang. Maka kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang terlilit utang sementara, ya, tadi ya, katanya Allah mencukupi kebutuhan rezeki para hambanya. Ya, masalahnya dia ingin melebihi dari sebatas apa yang Allah berikan kepadanya. Ada orang misalnya dia pengen punya perusahaan, punya perusahaan termasuk gaya hidup nggak? Tergantung ya. Ada yang pengen punya perusahaan, pengen punya banyak cabang, perusahaannya sudah bagus, saya pengen punya banyak cabang, ya, biar prestisnya naik. Maka dia buka cabang tanpa perhitungan, utang kanan, utang kiri, cabangnya yang banyak. Begitu pandemi nyungsep semuanya. Bertahun-tahun berjalan usahanya, pandemi hanya 2 tahun, nyungsep semuanya. Utangnya banyak. Berawal dari apa? Kejar target yang belum waktunya. Karena itu Nabi SAW ngasih saran. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, beliau pernah bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Jibril membisikkan ke dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah mengenyam semua jatah rizkinya. Maka rizki sama dengan ajal. Itu rumus baku, Pak. Rizki sama dengan ajal. Siapapun yang hidup pasti dapat rizki. Dan sepanjang rizki manusia itu masih ada, dia gak bakalan mati. Maka ada orang yang umur 80 tahun, bolak-balik keluar masuk rumah sakit, ya gak mati-mati. Itu karena jatah rezekinya belum habis. Walaupun misalnya kompak satu keluarga berharap kapan wong iki mati kan itu. Sepanjang jatah rezekinya masih ada, dia gak bakalan mati. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rezeki itu agak telat datangnya. Sehingga dia berharap pingin segera dapat, tapi oleh Allah dibuat telat. Ada orang ketika di masa mudanya, jadi jatah rezeki kita sepanjang hidup itu kan sudah ditetapkan, Pak, nggak mungkin geser. Ya, dari mulai lahir sampai dia mati, dia punya jatah rezeki. Misal ya, ada orang dia dikasih oleh Allah jatah rezeki, anggaplah 5 miliar selama hidup, 5 miliar ya. Banyak atau sedikit? Selama hidup loh, Pak. Misalnya 70 tahun. 5 miliar untuk 70 tahun cukup enggak? Anggaplah misalnya ya. Sudah? Dalam perjalanan hidupnya dia hidup dari keluarga yang miskin. Dia besar dan tumbuh dari keluarga yang miskin terus sampai dia di usia 50 tahun. Pendapatannya hanya dari hasil sawah yang dia punya. Tanam sesuatu, dapat padi, dijual. Mungkin per bulan 700.000, 800.000 rata-rata per bulan. Karena kan dia panen bukan tiap bulan ya. Tapi per 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Sehingga rata-rata pendapatannya 800.000 per bulan. Dari hasil bertani. Sudah? Pak, ini kalau ditotalkan nggak sampai 5 miliar, Pak. Katanya 5 miliar. Begitu dia usia 75 tahun, mendekati ajalnya, sawahnya kena tol. Langsung bleng 4 miliar. Rezekinya Allah datangkan di mana? Di akhir dari hidupnya. Sudah? Tetap dapat rezeki enggak, Pak? Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Sehingga dia dikasih jatah rezeki, Allah berikan. Rezekinya jumlahnya banyak. Nah, di saat itulah
manusia ada pada dua pilihan. Nah, kadang yang nggak sabar, bagian depan ini buru-buru dia. Lalu belum waktunya, utang, dan seterusnya. Belum saatnya punya rumah, KPR, belum saatnya punya mobil, leasing, belum saatnya nekat nyogok dan seterusnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa manusia banyak terlilit utang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.